Halo, hai teman-teman semua. Jumpa lagi di Aritra Panti 15 Channel. Kita akan lanjut membahas materi mengenai pemrograman web atau dalam bahasa Inggrisnya web programming. Ya, materi yang kita bahas itu yaitu CSS. Ya, seperti kita tahu, Cascading Style Sheet atau CSS adalah bahasa pemrograman untuk mendesain tampilan situs web yang memiliki 3 metode. Ya, penulisan kode yang berbeda-beda, yaitu inilah dia: inline, internal, dan external CSS ya. Jadi ketiga metode ini akan kita bahas dan akan kita praktekkan pagi ini ya. Namun sebelum itu kalian bisa tekan tombol subscribe di channel YouTube kami dan tekan lonceng di sebelah kanan agar teman-teman semua mendapatkan informasi update dari video kami. Oke, langsung saja ke topik presentasinya. Oke, kita lanjut ke materi pemrograman web mengenai inline, internal dan external CSS. Ini biodata saya cantumkan nama saya dan nama channel saya. Jika teman-teman ingin lebih dekat dengan saya, alamat email saya, dan ini nama Facebook saya. Lanjut ke materi. Ya, materi kita yaitu inline, internal, dan external CSS. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan inline CSS? Ya, inline CSS adalah salah satu ketiga metode penulisan CSS yang ditulis langsung pada elemen atribut HTML. Ya, inline style atau inline CSS dapat digunakan untuk menerapkan gaya unik untuk satu elemen. Ya, untuk menggunakan metode ini atau inline CSS ini dengan menambahkan atribut gaya ke elemen yang relevan. Di atribut style atau atribut CSS ini dapat berisi properti CSS apapun. Nah, jadi metode ini kurang efisien karena setiap tag HTML yang diberikan harus memiliki gaya masing-masing. Ya, ini bisa dilihat kodenya. Ya, sulit sekali mengatur situs jika hanya menggunakan CSS gaya inline. Ya, sebab ya CSS inline ini hanya digunakan untuk coding ya. Ini kita buat tag doctype HTML, ada tag HTML-nya dan tag body-nya. Nah, kita tulis juga tag header 1 atau kita singkat H1 dengan stylenya warnanya biru atau color blue. Lalu teksnya kita buat di tengah atau center. Lalu kita tulis this is heading. Maka akan muncul this is heading itu di tengah warna merah, paling atas ya. Agak besar tapi karena dia heading. Nah, kedua itu ada P atau paragraf. Kita style juga warnanya warna merah. Nah, kita tulis juga this is paragraph, maka dia berbentuk paragraf berwarna merah. Bacaannya this is paragraph. Nah, jangan lupa jika kita buat tag HTML ada tag tutupnya juga. Begitu juga dengan body. Nah, untuk lebih lanjut kita akan buka subline text. Ya, teman-teman bisa juga buka Visual Studio Code-nya, atau lebih ringannya lagi bisa buka Notepad-nya. Oke, saya buka subline text-nya. Nah, ini dia coding dari. Nah, teman-teman bisa dituliskan ini untuk dipraktikkan di rumah atau di laptop teman-teman. Ya, bisa diketik. Nah, jika sudah diketik, maka disimpan ini dengan format HTML. Kita simpan dulu ya. Saya simpan dulu.
Oke, saya buka filenya. Ini adalah tampilan yang tadi kita set di warna biru. Nah, inilah heading tadi. Kita buat teksnya di heading. Begitu juga dengan paragraf atau kita singkat dengan style juga warna merah. Ini kan kita buat center, maka di tengah, sedangkan ini kita buat. Jadi dia di pinggir. Kalau kita buat di tengah, kita buat center. Nah, supaya lebih sama, kita buat dulu teks ini supaya di tengah ya. Lalu kita simpan, Ctrl S. Kita buka Google Chrome lagi. Kita refresh. Nah, jadi dia di tengah. Itulah dia dari line CSS. Dia singkat saja dia, sedikit codingnya karena ada tagnya gitu, tag wajib. Kan sudah kita simpulkan. Nah, jadi apa manfaat dari inline CSS ini? Ya, ini sangat membantu ketika kita hanya menguji atau melihat perubahan pada satu halaman. Jadi kan kita ubah tadi kan, hanya satu elemen saja kita ubah, satu file ini saja. Dan jadi ini berguna untuk memperbaiki kode dengan cepat, tanpa perlu membuka file yang baru atau kita cari-cari coding yang lain gitu. Jadi proses permintaan HTTP ini lebih cepat dan proses loading website akan lebih cepat juga. Nah, itulah dari kita lihat tadi inline CSS. Kita lanjut ke metode penulisan CSS yang lainnya. Nah, kita masuk ke internal CSS. Apa yang menjadi maksud dari internal CSS ini? Ya, internal CSS ini adalah salah satu 3 metode penulisan CSS yang ditulis di dalam tag style, dan kode HTML-nya dituliskan di bagian atas header file HTML. Nah, jadi internal CSS ini dapat digunakan jika satu halaman HTML memiliki gaya yang unik. Internal CSS ini didefinisikan di dalam elemen tag style tadi ya, kita jelaskan tadi, di dalam bagian kepala. Nah, inilah coding dari internal CSS. Ya, internal CSS ini sangat cocok digunakan untuk menciptakan halaman web dengan tampilan yang berbeda. Dengan kata lain, ini hanya dapat dipakai untuk menciptakan tampilan yang unik pada setiap halaman situs web. Nah, inilah dia, cukup panjang ya dibandingkan dengan inline CSS. Kita buat tag style-nya dulu, baru bodinya kita buat style-nya. Ada background color itu linen, baru header satunya kita buat warna merah dengan ukuran margin depth-nya 40 pixel. Nah, setelah itu kita tutup dengan tag style. Begitu juga dengan tag head. Kan kita buka tadi dengan tag head dan kita akhiri dengan tag tutup head. Nah,
Nah, setelah itu kita buat lagi tag body, baru kita buat tag header satunya, tulis di sini dan akhirnya juga. Ya cukup berbeda ya dengan inline CSS. Inline CSS tadi di sini ditulis style, sedangkan ini tidak, dia di atas, dia di dalam tag get. Nah, untuk kita buktikan, kita buka subpen, kita buka subpen teksnya. Nah, ini dari coding dari kita tunjukkan tadi. Jadi ya, teman-teman bisa dipraktekkan, bisa ditulis di laptopnya. Nah, ini cukup panjang kali ya, sampai 21. Nah, jika teman-teman sudah menulisnya, maka disimpan dengan format HTML juga. Kita simpan. Nah, ini dia tampilannya. Jadi berwarna dia. Ini tampilan dari header dan paragraf. Jadi ini berwarna dia ya, berwarna linen. Jadi kayak gini lah warnanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia berada di beda dengan inline CSS, dia berada di tengah? Karena kita tidak menyetelnya di tengah. Untuk itu kita stand dulu, buat tadi di header 1 ya, kita buat excellent, baru center. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita save, Ctrl S. Nah, kita buka Google Chrome lagi. Ya, manfaat dari internal CSS ini hanya berlaku pada satu halaman saja. Ya, jadi kita tidak perlu mengupload beberapa file karena HTML dan CSS berada dalam satu file. Kelas dan ID hanya dapat digunakan oleh internal style sheet. Ya, apa yang menjadi kekurangan dari CSS internal? Ya, tidak efisien jika kita ingin menggunakan CSS yang sama dalam beberapa file. Lalu yang kedua, membuat performa website lebih lemot. Sebab CSS ini cukup berbeda, akan mengakibatkan pemuatan ulang setiap kali Anda mengganti halaman situs web. Nah, inilah menjadi contoh CSS internal itu sendiri. Oke. Ya, kita masuk ke eksternal CSS. Ya, apa yang masuk dengan eksternal CSS? Eksternal CSS adalah salah satu ketiga metode penulisan CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. CSS eksternal ditulis di sebuah file khusus yang berekstensi .css. Ya, dengan eksternal CSS ini kita dapat mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file. Setiap halaman HTML harus menyertakan referensi ke file style sheet eksternal di dalam elemen tag link di dalam bagian head. Ya, eksternal CSS ini lebih sederhana
dan simple daripada menambah kode CSS di setiap elemen HTML yang ingin kita atur tampilan. Ya, kita masuk ke codingnya. Inilah coding dari external CSS. Ya, inilah coding dari external CSS. Ya, external CSS ini ditulis terpisah dari kode HTML. Ya, jadi terdapat dua file, yakni file HTML dan file CSS. Inilah file dari HTML itu sendiri. Lalu kita buat juga file CSS ya, karena kode CSS dipanggil dari kode HTML menggunakan tag. Ini kita buat format CSS-nya, inilah dia. Maka kita simpan CSS ini dengan format atau ekstensi .css. Ya, untuk kita buktikan, kita buka submenu teks. Nah, inilah coding dari external CSS. Inilah coding berbentuk format HTML, sedangkan ini formatnya CSS. Ya, sebenarnya external CSS ini sangat ribet ya, karena dia membutuhkan dua file HTML dan file CSS. Ya, teman-teman bisa dituliskan coding dengan format HTML ini. Nah, jika sudah dituliskan, maka kita simpan dengan format HTML. Setelah kita simpan file HTML-nya, kita simpan juga file CSS-nya. Kita simpan. Simpan. Jadi yang kita buka hanya satu, yang file berbentuk HTML. Yang berbentuk CSS ini tidak usah kita buat karena sudah dibuat otomatis ya. Karena kita cantumkan linknya ini, link dari .html tadi. Inilah link tadi, kita buat ini supaya apa? Lupa saya. Kita buat body.css supaya dia langsung connect ke file CSS ini. Nah, setelah itu kita Ctrl S, maka kita buka. Nah, inilah dia tampilan web dari external CSS. Ya, sama tadi ya, tapi bedanya itu dia cuma ada dua file. Ada file format HTML dan format CSS. Nah, jadi manfaat dari external CSS ini, ukuran file HTML-nya akan menjadi lebih kecil dan struktur dari kode HTML-nya menjadi lebih rapi. Ini lebih rapi tadi dan lebih kecil ya, karena sudah kita buat dua file. Jadi dia kalau kita buat sini jadi agak panjang ya. Inilah keunggulan dari external CSS. Ya, loading websitenya akan menjadi lebih cepat dan dapat digunakan di beberapa halaman website sekaligus. Ya, apa menjadi kekurangan external CSS? Ya, halamannya akan menjadi berantakan ya. Karena ketika file CSS gagal dipanggil oleh file HTML ini tadi, karena kita salah tadi atau lupa kita buat ininya, maka disebabkan koneksi internet atau halamannya menjadi berantakan tadi ya. Halamannya menjadi berantakan. Jadi sehingga hal ini terjadi karena disebabkan koneksi internet sangat lambat. Nah, jadilah inilah contoh dari external CSS itu. Dia ada dua, ada format HTML dan format CSS-nya.
ternyata internal CSS dan eksternal CSS memiliki kesamaan. Ya, dalam CSS internal dan eksternal dapat dibuat suatu kelas yang diberisikan himpunan deskripsi. Ya, penamaan suatu kelas ini diawali tanda titik, diikuti nama kelas. Ya, lanjut. Apa menjadi perbedaan inline, internal, dan eksternal CSS? Ya, apa membedakan ketiga metode penulisan CSS ini? Bisa kita lihat. Nah, inilah perbedaan inline, internal, dan eksternal CSS. Ya, internal CSS ini ditulis di dalam tag style dan kode HTML-nya dituliskan di bagian atas header file HTML. Tadi sudah kita jelaskan. Ya, sudah. Ya, lanjut. Kedua, external CSS ini ditulis terpisah dengan kode HTML. Ya, external CSS ini ditulis di sebuah file khusus yang berekstensi .css. Ya, jadi dia ada dua file, jadi terpisah. Nah, kemudian ada inline CSS, ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Ya, setiap elemen HTML memiliki atribut style dan disitulah inline CSS ditulis. Nah, jadi sebenarnya yang lebih gampang itu inline CSS. Ya, mengapa? Karena dia berada di satu file. Beda dengan eksternal karena dia harus terpisah. Kita buat lagi file keduanya dengan ekstensi .css. Nah, yang menjadi pertanyaan saya buat teman-teman sekalian, manakah yang lebih gampang menurut Anda, jenis CSS yang lebih mudah dan menarik untuk merancang web Anda? Ya, teman-teman bisa memberikan jawabannya di kolom komentar. Ya, nanti akan saya tanggapi. Ya, inilah dia perbedaan internal, eksternal, dan inline. Nah, jadi teman-teman bisa simpulkan mana yang menurut teman-teman yang lebih gampang. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai internal, inline, dan eksternal CSS. Teman-teman menyukai video saya, bisa tekan tombol like, dan jika teman-teman kurang menyukai video saya, diabaikan saja. Ya, terima kasih teman-teman. Saya Yosafat Raja Guru mengundurkan diri. Saya mau pamit. Sekian dan terima kasih.